maksud kedatangan saya kemari, yang pertama saya ingin silaturahmi dengan ibu dan keluarga ya. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan sedikit wawancara ya mengenai PJJ. Kalau ibu belum tahu, PJJ itu kan pembelajaran jarak jauh kan, bukan sebelum masa pandemi kan anak ibu kan belajar secara langsung di sekolah. Tapi kan setelah adanya masa pandemi ini, anak ibu belajar di rumah ya. Iya. Atau bisa kita sebut dengan pembelajaran online gitu ya Bu? Iya, daring. Daring ya. Untuk itu saya meminta izin dan kesediaan ibu, apakah ibu mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini? Iya. Ya, terima kasih. Oh ya, sebelum itu saya ingin mengetahui ya, nama ibu dan juga keseharian ibu ngapain aja. Silakan. Nama saya Sri Karyati. Pekerjaan saya apa namanya? Karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Jadi kerja sebagai karyawan swasta itu shift pagi atau shift malam? Karena shift 3 shift. Karena shift 3 shift ya. Oh ya, jadi nggak setiap hari bisa ngawasin anaknya gitu ya? Enggak, paling seminggu. Oh baik gitu ya. Kemudian anak ibu kelas berapa ya kalau boleh? Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Itu di SD apa? SD Karyabang. Di Karyabang ya. Oke, sudah. Kalau gitu langsung ya Bu, saya tanyakan ya. Yang pertama itu, menurut ibu apa yang ibu rasakan setelah menjadi guru untuk anak-anak sebagai guru kedua? Oh, sebenarnya sih kita jadi guru di rumah ya emosi ya. Soalnya gimana nggak emosi ya, kadang kan bocah susah diaturnya ya. Ya benar. Terus kalau disuruh belajar secara online kayak gitu sih dianya kadang ngambek, nangis, gitu dah. Oh jadi susah ya? Iya susah ya. Jadi intinya yang ibu rasakan mengatur anak tuh memang lebih susah sebenarnya ya? Iya. Kayak gitu ya. Ibaratnya kan ibu kan juga belum pernah menjadi seorang guru ya itu ya. Belum sih ya. Jadi kan paling nggak ibu juga merasakan apa yang guru-guru mereka rasakan ya. Ya gitu dah. Ya mudah-mudahan kedepannya ya masa pandemi cepat hilang biar bisa sekolah lagi gitu ya. Amin. Kemudian yang kedua ya Bu ya, lanjut ya. Kira-kira apa kendala ibu saat pelaksanaan PJJ atau belajar online? Kendala saya sih kalau pas saya lagi kerja masuk pagi, jadi kan saya nggak bisa ngawasin anak saya buat belajar. Ya bisa-bisa sore saya bisa ngajarinnya. Waktunya kan saya habis pulang kerja, ya belum beres-beres rumah. Iya, jadinya kan ya gimana ya, pokoknya kendala ada kalau mau masuk pagi apa masuk siang juga. Karena kan biasanya sekolah juga kan anaknya paling kan pagi ya, dari pagi sampai siang. Iya, pagi sampai siang. Kalau saya masuk shift 1 masuk pagi, kalau kan masuk siang. Jadi mau nggak mau ibu harus melatih anaknya supaya bisa mandiri belajar sendiri kayak gitu. Iya. Oh kayak gitu. Kan bocahnya begitu dah. Iya. Mungkin perlu dilatih-latih lah gitu ya, biar terbiasa nggak sama orang tua terus ya gitu. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, apa media yang digunakan saat pemberian materi atau tugas? Biasanya media apa yang kita? Itu tematik. Kayak sponsor buku LKS gitu. LKS ya. Jadi masih dikasih dari sekolah gitu. Iya, dari sekolahan. Jadi nanti kalau ada tugas disuruh buka halaman berapanya baru kita kerjain gitu. Gitu ya. Kadang nggak lewat Zoom, kalau nggak lewat apa tuh voice note ya. Iya, gitu ya. Jadi tetap buku digunakan. Yang kemarin dulu ya gitu. Terus ibu juga kadang membantu gitu ya. Iya. Di medianya buku tematik. Kemudian yang selanjutnya ya Bu, apakah jadwal pembelajaran sama dengan jadwal di sekolah biasa? Itu kan biasanya kan Senin sampai Jumat apa dari pagi sampai siang apa? Kadang sama, kadang enggak, tergantung dari sananya tugasnya. Kalau emang tugasnya yang modelnya kayak bikin prakarya itu kadang nyampe sore baru dikumpulin. Kalau cuman suruh buka halaman berapa, suruh kerjain halaman itu ya biasa kayak sekolahan gitu. Tapi kalau misal guru melakukan pembelajaran misalnya nih
pelajaran matematika. Dia kalau mau ngajarin pakai Zoom gitu ya Bu. Iya. Nah untuk tugasnya nggak harus dikumpulkan hari itu, cuma Iya, kadang kalau matematika sih hari itu juga, cuma kalau kayak prakarya apa gitu baru nyampe sore. Tapi waktunya lebih lama gitu ya. Tapi hari itu juga. Hari itu juga harus dikumpulin. Gitu ya. Jadi anak-anak lebih ekstra keras buat belajar ya gitu ya. Iya sebenarnya sih. Nggak bisa males-malesan ya. Iya harusnya. Oh iya. Tapi nggak tahu. Tapi kan dalam mengerjakan tugas itu tetap ibu kan ya. Iya. Itu tetap ini kan. Tetap aja kita dampingin kita ya. Berarti ibu nggak tahu kayak paham. Kemudian yang selanjutnya, saat guru memberi tugas atau materi, apakah penjelasannya mudah dipahami? Menurut gimana? Kadang sih karena kalau dari jarak jauh mungkin kurang dipahami, soalnya kan cuman kadang tugas dari gurunya cuman buka halaman sekian, nah kerjain halaman sekian begitu. Ya. Jadi dari sononya kadang dijelasin, kadang nggak dijelasin, tergantung gurunya tergantung materinya apa di sananya gitu. Jadi kan gurunya satu ya. Kalau Zoom baru dia jelasin, cuma kalau yang cuman pakai WA enggak dijelasin, cuman tugas gitu. Oh ada gitu. Tapi tugas itu sebenarnya materinya udah dikasih apa belum biasanya? Sebelum materinya ada di dalam buku tematiknya. Suruh belajar sendiri juga. Iya. Kalau gurunya mungkin nggak mau ngajari atau sebelumnya biasanya gitu ya Bu? Iya, tergantung pokoknya sekarang jadwal mata pelajarannya apa. Kalau emang di situ perlu dijelasin sama gurunya dijelasin dulu. Kalau enggak ya pasti kalau yang itu cuma suruh buka halaman sekian kerjain. Di situ udah ada materinya di dalamnya. Gitu ya. Berarti waktu bisa dia belajar sendiri dan juga sama gurunya langsung. Berarti nggak setiap saat. Oh iya. Tidak setiap saat. Kemudian selanjutnya, siapa yang mendampingi anak saat belajar online? Yang sering mendampingi ibu atau suami ibu? Saya. Ibu ya? Iya. Kalau ibu kalau boleh tahu, papa juga bekerja ini kan? Kerja ayah ibu. Iya, karyawan dia juga kena shift itu. Sama. Mungkin kalau ini gantian atau gimana biasanya? Enggak, dia mah nggak pernah, dia mah. Oh, jadi ibu iya. Oke. Jadi ibu terus. Kemudian yang terakhir, ibu lebih suka sekolah online atau tatap muka? Tatap muka lah, pastinya. Kayaknya tatap muka ya. Biar nggak emosi lah, nggak pusing. Kan ibu kan ibaratnya mau mengurus rumah, masih bekerja gitu ya, jadi nggak ada hal gitu yang mengganggu itu lah itu ya. Nggak nambah-nambahi kesibukan ibu ya. Itu bikin beban aja ya. Ya doanya saya juga ya Bu, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan anak ibu bisa ke sekolah supaya inilah lebih apa ya, kreativitas dan juga kepintarannya lebih menambah, nggak di rumah terus kan. Kalau di rumah kayaknya biasanya males ya gitu ya. Iya, mainan HP terus. Iya, biar bisa bergaul juga dengan orang lain ya. Iya, so kalau bisa sih kalau saran saya, kalau sudah misalnya anak ibu sudah masuk ke sekolah langsung, dengan HP-nya di dulu biar dia nggak terlalu fokus dan tidak terlalu bergantung pada handphone tersebut ya. Ya, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin ibu sampaikan dalam pembelajaran PJJ ini seperti apa? Ya pesannya ya buat gurunya ya, biar kalau ngasih materi umpamanya itu harus sebenarnya sih dijelasin aja gitu ya, jadi biar anaknya itu paham, biar cepat inian. Berarti guru lebih meningkatkan ini ya. Jadi nggak ngasih sembarangan tugas banyak. Itu namanya juga di rumah ya, kita juga kurang paham masalah materinya juga. Saya namanya juga ibu-ibu ya, ibu-ibu mana tahu ya, bukan guru. Jadi apalagi kan pas SD dulu ibu kan juga nggak seperti ini kan. Iya, kalau beda jauh banget sama yang dulu kita sekolah. Benar gitu. Berarti guru lebih meningkatkan ya Bu, meningkatkan kualitas pembelajaran lah ibaratnya. Iya, itu dah maksudnya biar bocahnya itu juga cepat paham kalau diajarin juga. Ntar kalau nggak bisa ngerjain
dikira nggak merhatiin Iya, atau gimana ya itu, Bu itu ya. iya. Iya benar-benar. Kemudian kesannya gimana Bu kesannya? Apakah baik atau buruk dalam PJJ? Sebenarnya kalau kita bilang buruk sih nggak buruk sih ya, namanya juga lagi pandemi Iya sih ya. benar sih. Jadi Lagi maklum ya Bu. pandemi ya kita ya apa ya? Jadi ya kita maklumin aja lah. Iya, Namanya benar. lagi begini, kita nggak sekolahin bocah ya, bocahnya nggak bakal bisa belajar ya. Benar, betul betul. Iya, nggak kasih tugas dari sekolahan, bocahnya juga nggak mau belajar, dia nggak mau ada inisiatifnya gitu, maksudnya sebenarnya ya itu dah kesannya dah. Kesannya berarti Pengen cepet-cepet ini pandeminya pengen iya. kelar dah biar Cepet biar kelar. pada sekolah kayak dulu Betul. gitu. Oke. Jadi secara keseluruhan ya menurut Ibu ya ada baik buruknya lah ya. Tapi banyak kan nggak terlalu suka itu kalau ada Iya, PJJ kayak gini ya. iya. Tapi kan kalau karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk belajar langsung ya mau nggak mau kayak gitu ya Bu. Anaknya juga nggak bisa terus-terusan ibaratnya main HP gitu kan. Iya. Kalau nggak dikasih materi dan juga pembelajaran di sekolah. Ya udah, terima kasih Bu. Mohon maaf ya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas Ibu yang sudah meluangkan waktu dan juga kesediaan Ibu karena telah membantu saya dalam menjelaskan laporan ini ya. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Bu. Ya, mari. Permisi deh. Ya, Lagi sibuk nggak? enggak. Ya udah. Begitu kakak boleh tahu nggak nama kamu siapa? Nama aku Aulia. Aulia. Kita kenal dulu. Kakak Rahmat ya. Ya. Namanya siapa tadi? Auli. Aulia saya. Rahmat ya. Udah. Kakak datang ke sini mau nanya-nanya kesulitan kamu ya. Terutama pada sekolah daring ya, belajar online kamu. Kamu kelas berapa kalau boleh tahu? 4 SD ya? Di mana? Kali Abang. Ya. Kakak boleh tanya nggak nih? Boleh. Yaudah kita tos dulu biar nggak terlalu tegang ya. Yang pertama, gimana sih perasaannya sekolah online? Senang apa enggak? Enggak. Gak senang karena apa? Ya, kalau itu diomelin mama. Diomelin mama, terus materinya susah kayak gitu ya. Iya. Oh iya udah. Kemudian yang kedua, susah nggak kalau belajar online? Susah. Susah. Susahnya paling susah di mana? Ya, kalau misalnya itu nggak ngerti. Kalau pas guru ngajarin kamu nggak paham banget itu ya. Iya. Jadi pas ngerjain tugas susah kayak gitu ya. Oh ya udah. Tahu. Kemudian kamu paham nggak sama materi yang dikasih sama guru? Tadi gimana? Nggak paham ya? Nggak paham. Kurang paham gitu ya? Kurang paham. Ya udah, selanjutnya ada yang nemenin nggak kalau kamu belajar online? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang karena ibu tadi kerjanya ini ya sip-sipan ya. Iya. Kalau misal dia sip pagi berarti kamu belajar sendiri. Kalau sip malam mau belajar ditemani sama ibu kamu ya. Jadi enakan ditemani apa enggak tadi? Enakan ditemani ya. Jadi lebih paham gitu ya. Oh iya ada caranya. Terus kemudian kamu kalau belajar online sukanya di mana? Di kamar atau di ruang tamu? Kenapa? Kalau itu kan adik Kadang-kadang ada masih di kamar jadi iya. bisa mengganggu kamu ya. Kalau di ruang tamu kan kondisinya lebih kondusif ya, lebih nggak terlalu ramai gitu ya. Jadi kamu pas dengerin guru lebih jelas gitu ya. Juga kalau di kamar kan biasanya jadi kan ngantuk gitu ya, nggak pengen tidur Pak. Kemudian kamu lebih suka belajar di sekolah atau online? Di sekolah. Kenapa? Biar paham. Biar paham ya. Padahal ini kan belajar online kan belum lama ya, tapi kamu udah merasa bosan banget gitu ya. Iya. Berarti pengen belajar di sekolah, pengen ketemu sama guru ya, terus sama teman-teman yang lama nggak ketemu ya. Jadi intinya kamu pengen belajar di sekolah lagi ya. Ya udah, jadi kesimpulannya kamu ingin cepat-cepat belajar di sekolah lagi supaya lebih paham gitu ya, nggak terlalu bosan di rumah terus gitu ya. Udah mungkin itu aja yang dapat kakak yang tanyakan ya. Mohon maaf ya kalau kakak ganggu waktu kamu yang lagi liburan ini gitu ya. Udah mungkin itu aja yang dapat masukan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kak permisi dulu, tas dulu kita ya. Ibu ya, perkenalkan nama saya Rahmat, saya adalah mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa Ibu. Jadi maksud kedatangan saya kemari, saya ingin tanya-tanya lah tentang sekolah online anak ibu ya, seperti apa gitu Bu. Kalau sebelum itu saya ingin tahu nama ibu siapa, dan ibu ngapain. Saya Ririn.
Biasanya emang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Oh ya itu kan. Ibu Ririn keseharian rumah tangga. Ya. Terus anak ibu kelas berapa kalau boleh tahu? Anak ada 2, kelas 5 sama kelas 3. Tiga jadi ibu ya. Hmm. Dia ngurusin anakku itu ya. Iya. Beda. 1 pagi 1 siang. Langsung Jadwalnya. saya tanya ya Bu ya. Iya. Apa yang ibu rasakan setelah menjadi guru untuk anak-anak? Guru kedua lah ibaratnya. Kalau bisa di. Ya, ada senangnya ada enggaknya sih Om. Yang gak senang itu anaknya susah dibilangin. Mendingan nama gurunya langsung gitu. Berarti Dia emang lebih susah. ya emang agak susah. Mendingan sama guru langsung aja gitu. Iya, kalau ada gurunya langsung dia agak ada takutnya. Kalau ada emaknya kan, udah ntar aja mah. Biasa diundur-undur. Oh, jadi gitu ya alasannya ya. Oh, Iya, mendingan sekolah langsung. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa kendala saat pelaksanaan PJJ atau belajar online? Kendalanya yang paling ini apa sih kendalanya? Misal siswanya apa? Anak ibu bisa memahami atau gimana, malas belajar atau gimana? Ya, jalannya ya. Dia pertamanya susah memahami, soalnya kan nggak ada keterangan dari gurunya tuh. Ada rangkuman apa, dia juga malas baca-baca, Terus jadinya dia pas ibu mantu kira-kira ganggu waktu itu atau kasihan ibu enggak? Kesibukan ibu jadi terganggu atau enggak? ya terganggu Mas, soalnya anaknya 2, 1 pagi 1 siang. iya. Terus kita mau masak pagi, nggak dianya minta pagi gitu. Nah kalau masak siang anaknya siang tuh pagi masih kan. Jakarta ya, Bu. Jadi si ada yang ngomong adiknya juga jadi terganggu lah. Berarti pinter-pinter ibu dalam membagi waktu kayak gitu ya? Tetap ya? Iya. Kalau kayak gitu ya anaknya bisa Iya. Apalagi cowok semua. Iya. Dengan Kemudian, susah kan kalau iya, cowok susah benar-benar. mengertiin. Terus media yang digunakan saat pemberian materi atau tugas biasanya yang digunakan anak-anak ibu buat belajar apa? Buku atau apa gitu? Atau HP? Ya buku sama HP. Buku sama HP ya? Tetap ada buku ini panduannya. Panduannya. Ada. Jadi dari sekolah dikasih juga kayak gitu kan? Iya dipinjemin. Dipinjemin ya? Pinjemin. Dulu mah ada LKS-nya, suruh ngerjain LKS. Selesai halaman ini, ntar hari Sabtu dikumpulin gitu. Oh kayak gitu. Hari Sabtu itu dalam waktu 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu belajar gitu. Ntar berarti ya, ibu ke sekolah atau Ke anaknya? sekolah. Ke sekolah ngumpulin tugas Ah. itu. Ntar ngambilnya? Senin. Ngambilnya ntar Senin. Oh Seninnya. Ntar Senin lagi. buat belajar lagi kayak gitu ya? Iya. Oke. Paham. Kemudian apakah jadwal pembelajaran sama dengan jadwal di sekolah? Tetap Senin sampai Jumat siang atau pagi gitu? Tetap sih Om. Tetap pagi? Tetap ya kalau yang pagi-pagi, kalau yang siang-siang. Jadi Tetap. tadi anak ibu ada yang pagi ada yang siang? Iya, Oh. dibagi kelas. Kalau kelas 5 itu pagi jam 7 sampai jam 12 kalau sistem kerja. Ya kalau sistem belajar biasa ya. Iya. Terus kalau kelas 3 jam 1 sampai jam 5. Oh kalian. Iya gantian, makanya bagi waktunya itu harus. Iya, nyampe sore ya di Iya sini. sampai sore. Oke itu ya. Kemudian saat guru memberi tugas atau materi, apakah penjelasannya mudah dipahami? Nah ibu kira-kira paham nggak sih yang dijelasin oleh guru? Iya. Iya, kadang-kadang nggak paham Om. Mak ini apa? Kita jelasin dulu. Kita kan emang ada rangkuman, tapi dia kalau guru kan ada rangkuman kan suka dijelasin ini apa, ini maksudnya ini. Ya sama nggak saya harus dijelasin Tapi dulu. tetap ibu jelasin lagi gitu. Iya, tetap jelasin lagi. Tapi sering nggak sih ibu Hah? jelasin kayak gitu gurunya? Pakai Zoom kan biasanya kan kayak gitu? Enggak, Oh enggak, pakai WA. pakai WA? Coba gurunya ngasih rangkuman di WA juga. Ntar Kayak gitu. tulis rangkumannya, ini soalnya ntar ini gitu. Jadi otomatis anaknya tinggal memahami isinya ini. Ntar kasih tugas. Iya, Oke, gitu. gitu. Jadi nggak semuanya pakai ini, masa tetap pakai HP ini. Enggak, kalau pakai Zoom itu kendalanya biasa orang tua tuh ada yang mampu ada yang enggak. Jadi kan kita negeri kayak nih, gitu. negeri. Kalau pakai Zoom kan otomatis kotanya tuh gede, Om. Ada yang mampu ada yang enggak. Jadi minimal ya standar ya pakai WA. Oke, jadi dari sekolah kebijakannya gitu ya? Oh, iya. WA gitu. Kan saya ini Malah lebih irit ya? ya, kotanya kan Mbak, ada yang udah masuk, ada yang belum. Kalau udah masuk tuh mungkin pakai Zoom. Ya kan
Malum. Fasilitasi dari sekolah kayak gitu. Iya. Kalau masih cuman belum kena semua gitu belum Ya, masuk. ya biasanya gitu sih. Kalau mungkin yang ke sekolah lain nih, misalnya udah masuk semua di kota nih, baru dia pakai Zoom. Kalau belum masuk kan otomatis itu apa sih buang kurasi kita juga Tetap lah. biaya. Ya kita Udah kerjanya begini, kerjanya dikurangin, iya, sekolah juga ada bayaran gitu. iya, kerjanya dikurangin, kita ada tambah biaya lagi tuh. Iya, Beli pulsa, beli paketan minimal ya paling kecil itu 30, iya, ini 30, jadi standar. Guru ini bilang standar aja, pakai WA, ada satu juga dikumpulin, yang penting kita foto itu absen, kehadiran, pakai seragam. Pakai seragam gitu ya, di WA ke gurunya kayak gitu. Kalau nggak absen, tandain apa? Karena foto dulu lah absen. Setiap hari gitu ya, setiap pagi. Iya, tiap pagi. Gak muah. Pokoknya harus absen misalnya. Kalau nggak absen ditandain. Murid 25 nih misalnya. Kurang satu aja. Kok absennya baru 3 nih, yang lain pada kemana gitu. Emang sering ya? Sering digituin. Iya, jadi yang lain pada kemana gitu. Jangan mentang-mentang ngumpulin hari Sabtu, tapi kita harus absen juga. Soalnya dia datanya kata Bu Guru laporannya ke kantor, jadi lewat ya, dia juga lewat itu Iya. komputer. Kemudian siapa yang mendampingi anak saat belajar online? Ya teman sih. Ibu sendiri? Iya. Ayah? Ayahnya nggak pernah. Gak pernah. Ayahnya dagang cari duit. Pernah sabar ya gitu. Terus kabar ya Bang. Kemudian Semuanya mamanya. sabar. Terus ibu lebih suka sekolah online atau tatap muka di kelas? Kalau saya lebih suka tatap muka di kelas, jadi nggak mengganggu kita di rumah, Benar, cuma benar. antar jemput doang. Lagi juga anaknya tuh paham, maksudnya kalau kerja di sekolahan tuh sama gurunya mau nggak mau dia dikerjain. Kalau sama orang tuanya kan ntar dulu mak, ntar dulu mama itu dulu jawabannya, ntar aku yang nulis gitu. Jadi anaknya suka nggak mau mikir. Mau nggak mau ya udah deh, daripada kita nggak dinilai ya kitanya. Kalau di sekolah kan biarin lah sendiri gitu. Jadi sebenarnya ibu lebih suka. Anak-anak mah sukanya mah online, maunya main, Iya sih ada benar ya. waktunya. Kalau orang tua tetap pengen sekolah langsung kayak Iya, jadi dia sebenarnya tuh tahu sifat anaknya, gimana anaknya gitu. Jadi gampang di komunikasi. Kita suka gini, ibu anaknya begini, nggak begini, ini ya udah Bu, gimana caranya? Ini udah Bu, ini saya minta pengertian Ibu, saya juga ngomong ini, saya tolong ini didik anak saya. Jadi apa yang saya takutkan biar dia mau biasanya digituin. Karena kalau nggak belajar nggak naik kelas, gimana? Enggak. tetap deh ini ya dinasihati tetap sama ibu kan. Kalau tatap muka kan enaknya gitu. Iya. Kalau online kan kita ngomelin, kita capek sendiri. Dia cengatin gitu doang. Kadang-kadang banyak kan gitu anak-anak. Kadang bikin bondok. Iya benar-benar. Beda, saya doakan semoga pandemi cepat hilang dan anak-anak ibu cepat bisa sekolah lagi gitu. Iya maunya. Oh ya dah. Ya, semoga anak-anak ibu jadi anak pintar ya, pintar, soleh dan bakti pada orang tua. Amin. Ya udah mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan gitu ya. Mohon maaf mengganggu waktu ibu ya gitu. Ya, terima kasih buat itu. Iya. Mungkin itu aja ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Dek, Siang. boleh kenalan nggak? Boleh. Namanya siapa? Eko. Nah, kan kakak Rahmat ya. Oke, kakak kesini mau nanya-nanya kamu, keseharian kamu sekolah di rumah ngapain aja. Kalau boleh tahu, Eko sekolah kelas berapa? Kelas 5. 5 di mana? Torotan. Di Dorotan ya. Yaudah. Pertanyaan kakak yang pertama ya. Gimana sih perasaan kamu sekolah online? Enak apa enggak? Enggak, enakan sekolah beneran. Enak bukan? Kenapa sih? Nggak enak. Karena apa? Pelajarannya itu makin susah. Makin susah ya. Terus banyak tugas ya. Iya. Gitu ya? Oh, jadi milih sekolah di sekolah. Iya, Kemudian susah nggak kalau belajar online? susah. Susah berarti ya.
Dan kamu paham nggak sama materi yang dikasih sama guru kamu? Gak paham. Nggak paham. Biasanya kalau kamu paham, ada yang ngajarin nggak gitu? Ada. Terus ngerjain tugasnya susah dong? Ada berarti ibu bantu kamu kayak gitu ya? Oh ya udah. Kemudian ada yang nemenin nggak kalau kamu belajar online? Ada yang nemenin nggak? Dampingi kamu? Adalah. Ada. Siapa yang biasa nemenin? Ibu. Seringannya ibu. Bapak nggak nemenin? Punya kakak? Nggak, berarti seringannya ibu ya? Itu kakak. Ya. Kemudian kamu kalau belajar online sukanya di mana? Di kamar atau di ruang tamu atau yang lain? Ruang tamu. Di ruang tamu, kenapa di ruang tamu? Karena di kamar bisik. Di kamar bisa ya? Malah mendingan di ruang tamu ya? Oh ya udah. Kamu malah lebih paham ya? Beda yang terakhir ya. Kamu lebih suka belajar di sekolah atau online? Sekolah. Sekolah. Terus apa sih yang buat kamu pingin banget belajar di sekolah lagi? Pingin ketemu temen kah atau pingin yang lain? Ingin ketemu teman. Jajan juga kayak itu ya? Berarti intinya kamu ingin belajar di sekolah lagi ya? Iya. Udah, kakak doakan semoga pandemi cepat hilang, kamu bisa belajar sekolah lagi. Tapi kamu janji harus rajin belajar gitu ya, biar orang tua kamu bangga sama kamu gitu ya. Ya udah, mungkin gitu aja ya. Kakak pamit dulu. Terima kasih. Kita tos lagi dong. Kok aku dapat. Oke, dah. Jadi kesimpulan dari wawancara ini adalah orang tua mengalami kesulitan dalam mengajari anaknya untuk belajar dikarenakan orang tua memiliki kesibukan sendiri yaitu mengurus rumah dan lain sebagainya. Kemudian bagi siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami materi dikarenakan pembelajaran ini tidak secara langsung sehingga dia mendengarkan juga kurang jelas dalam memahami apa yang dikatakan oleh guru dan biasanya juga mereka diajak oleh teman-teman untuk bermain. Oleh karena itu orang tua dan siswa lebih memilih sekolah secara tatap muka atau langsung. Saya doakan juga semoga pandemi ini cepat hilang dan pembelajaran di sekolah jalan seperti normal atau seperti biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.